Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jamil Arifin. Saya dari kelas 3 F Excel. Oke, NIM saya tuh akhirannya 4. Jadi 555 triple 04. Itu ya. Nah, di sini saya akan mau coba mengerjakan tugas dari Kak Syada mengenai Excel gitu ya. Dimana sini dapat keterangan informasi upah lembur per jam, kode jabatan, jumlah jam, dan juga tabel bantu dan keterangan lainnya. Itu udah sangat membantu gitu ya. Di sini PT Dia Sahda Gacor, Jalan Kucing Manis 3. Saya coba ngerjain kali ya. Mungkin pertama-tama tuh seperti biasa kita mengerjakan dengan dari jabatan dulu ya. Kita harus menggunakan sama dengan untuk men-trigger rumusnya itu sendiri. Nah, nanti kita tulis kita menggunakan apa? Lookup. Kenapa lookup? Karena data di sini tuh horizontal gitu ya. Maka kita menggunakan lookup value itu untuk memecah. Yang tadi kan kode jabatannya itu masih teks gitu dibacanya. Nah, untuk menggunakan value ini maka dibacanya nanti angka oleh Excel-nya gitu ya. Nah, ini menggunakan data dari kode jabatan itu sendiri, yaitu di C7 dan di 3 gitu ya. Ini kan left gitu, artinya yang kiri gitu pakainya. Nah, udah ini tinggal di blok di bagian tabel bantu teman-teman, yaitu 101 sampai 104 operator sampai supervisor. Maaf. Nah, yaitu ini titik koma 2 tuh maksudnya yang dipakai jabatan gitu ya teman-teman. False. Apa itu pasti supaya datanya itu mendekati gitu. Nah, di sini gaji pokok tuh gampang ya, pakai if aja. Jika gitu, jika udah tadi yang jabatan nyambung terus ya teman-teman. Jadi penggunaan rumus di sini tuh selalu nyambung gitu. Kode jabatan, gaji pokok dari jabatan gitu ya. Nah, ini harus petik 2 ya, jangan lupa teman-teman. Ini harus petik 2 supervisor sama dengan ini langsung titik koma gaji gitu. Gajinya berapa? 3 juta gitu teman-teman. Tulis saya 3 juta. Nah, boleh. Ini dari koma lagi. Nah, ini tinggal diulang aja. If D7 sama dengan gitu-gitu ya. Tinggal diulang-ulang saja sih teman-teman. Maka misalnya habis supervisor ya foreman, nanti habis foreman langsung ke ke mandor gitu ya. Ini tulis dulu angkanya, kayak pelan-pelan saja. Nah, if lagi D7 mandor, petik 2 mandor petik 2. Nah, ini harus masukin angka gajinya, itu berapa? 7.500 teman-teman. Nah, kalau yang terakhir ini nggak perlu masukkan spesifik apanya karena dari Excel sudah pasti tahu gitu ya. Tinggal masukin angka terakhir. Berarti kalau nggak masuk ke 3 itu yang supervisor, foreman, dan mandor, berarti masuk ke operator gitu ya. Excel sudah tahu, tinggal masukin angkanya aja. Nah, udah status. Oke, status sama menggunakan if juga dengan if. Nah, terus ini ke arah mana? Right, yaitu ke kode jabatan teman-teman. Kan tadi left untuk jabatan, sekarang status. Di sini kan ada M sama S gitu ya. Nah, kita ke arah situ teman-teman. Nah, ini satu kan, dia satu doang gitu. Ini kenapa nggak pakai value gitu kan? Karena ini kan teks gitu ya, M teks gitu, jadi nggak perlu diubah value. Jadi Excel nggak perlu ngebaca gitu. Ini udah pasti kayak bisa lah Excel tuh ngebaca. Nah, jika M itu merit,
maka yang lainnya tuh single gitu ya cara bacanya. Berarti ya udah, sudah pasti kalau M itu merit, kalau S tuh kan bukan M, berarti sudah pasti single gitu ya. Nah, di sini lanjut ke tunjangan istri. Tunjangan istri itu dibaca di bagian bawah tuh ada maka 20% dari gaji pokok gitu ya. Berarti kita harus ngelihat dari gaji pokoknya. Nah, if juga oh ya. Di sini kita melawan merit. Kan tadi saya sudah bilang juga ya terkait status ini selalu nyampe, terkait Excel ini pasti selalu nyambung dari kiri ke kanan. Nah 20%, oke, itu ya teman-teman, 20% dikali 7 gitu ya. Jadi ini berdasarkan dari gaji pokok gitu. Mau kalau misalnya merit itu pasti kena, jika merit maka dapat tunjangan dari gaji pokok gitu sebenarnya tuh ya, rumusnya seperti itu. Jika merit berarti 20% dari si gaji pokok. Oke, ini tinggal diubah aja sih sebenarnya, nilai ke rupiah terus dua angka belakang koma tuh dihapus aja itu sih biar kelihatan cantik ya. Nah lanjut ke bagian uang lembur teman-teman. Uang lembur di sini sebenarnya gampang, cukup simpel dengan menggunakan jumlah jam lembur dikali upah lembur per jam. Itu ya teman-teman. Ini tinggal dikali. Nah, buat upah lembur per jam ini jangan lupa dikunci. Supaya apa? Nanti kalau misalnya ditarik ke bawah, itu dia nggak ikut ke bawah gitu teman-teman. Jadi fungsi kunci di situ tuh biar si nilainya itu nggak berubah gitu ya, yang si upah lembur per jamnya tarik ke bawah. Nah ini mah gampang lah ya, dari kan ini total dari semua gajinya gitu intinya. Artinya ada gaji pokok, tunjangan istri, dan juga uang lembur teman-teman. Dan tinggal ditarik bawah lagi. Ini cukup simpel dan dapat dipahami ya. Oke, dilanjut ke total seluruh gaji, berarti menggunakan apa? Yes, itu menggunakan sum gitu teman-teman. Karena kita harus mentotalkan semua gaji ini, rumus pada umumnya. Nah ini kita ubah ke rupiah dulu biar terlihat cantik lagi dengan dikurangkan dua angka belakang koma. Dilanjut gaji terbesar max, gaji terendah min gitu ya. Terus average itu gaji rata-rata, simple itu teman-teman, min gitu. Udah tinggal tarik sesuai dari semua data pegawai teman-teman. Nah gaji rata-rata average berarti yang di sini kelihatan nih, gaji terbesar siapa, gaji terendah siapa, terus dari semua data ini rata-ratanya pada berapa gitu ya. Nah ini kontak ya, karena saya mau menggunakan pegawai. Kalau misalkan number gitu pakai kon bisa, tapi saya akan kontak deh biar terlihat keren aja sih. Nah udah bagus ya, kelihatan cantik dan rapi gitu ya. Di sini kan bisa kalian lihat juga semuanya sudah tertata rapi. Terus total seluruh gaji juga udah dapet. Gaji terbesar siapa? Itu loh si Gary Paparov. Gaji terendah ya itu aja sih teman-teman kalau dari saya. Terima kasih sudah menonton Kasyahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.